kami udah daftar di SCSM di Singapura ya. Singapura kebetulan kami ikut yang 10 kilometer. Sebenarnya tuh apa sih motivasi dari geng pelari ini? Kenapa sih kalian kalau buat lari aja tuh harus jauh-jauh? Iya, rasanya gimana gitu kan, kita seru sambil jalan-jalan plus ada larinya gitu, plus ada olahraganya gitu, nggak hanya jalan aja, plus ada manfaatnya gitu. Hai, hello, welcome back to UCAS bareng aku Yoli. Dan hari ini aku udah kedatangan narasumber yang hari ini akan membagikan informasi atau ilmu bermanfaat nih, ada Kak Suci. Halo Kak Suci. Halo. Kak Suci, terima kasih banyak udah hadir hari ini buat ngobrol-ngobrol bareng kita. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sekarang kesibukannya lagi apa nih kalau boleh tahu? Sehari-hari ya ngantor. Sehari-hari ngantor. Iya. Nah, jadi sebelumnya yang aku tahu nih dari informasinya kalau Kak Suci ini adalah salah satu member dari geng Pelari Vacation ya. Iya bener. Geng Pelari Vacation. Jadi aku udah sedikit nih mencari tahu sebenarnya geng Pelari Vacation ini apa sih? Ada Instagramnya juga. Ternyata kayaknya kumpulan para wanita yang suka olahraga. Tapi boleh nggak sih ceritain dong apa sih sebenarnya geng Pelari Vacation itu? Gini sih, kami itu kumpulan ibu-ibu, cewek-cewek yang hobinya lari sama olahraga-olahraga lain ya kayak tenis gitu. Cuma di sini disebut vacation itu kami juga hobi lari yang sambil jalan-jalan gitu. Oh iya, jadi aku ada tuh ngelihat dari geng Pelari Vacation-nya juga sempat kayak olahraganya sampai Singapura, juga ikutin event-event internasional lainnya ya Kak Suci. Jadi kalau geng Pelari Vacation itu isinya para wanita, teman-teman. Terus awal berdirinya itu gimana? Karena sering lari bareng, terus ada event-event gitu aja Mbak. Oh, jadi emang, tapi kalau anggota membernya sendiri kayak Kak Suci sama teman-teman itu saling mengenalnya gimana sih? Memang kita udah gimana ya? Ya udah lama sering ngumpul gitu kan. Cuma timbul lah, aduh gimana ya yang lebih positif. Mungkin ya itulah saling mendukung. Ya udah kita pagi-pagi coba lari gitu. Ya udah setelah kalau cuma lari-lari aja masih kurang gimana, coba kita ikut event gitu. Nah pas ikut event tuh kan kita misalnya tujuannya kemana, oh ada di Lagoy gitu, ya udah kita bareng-bareng ya nyusun lah semuanya, apa biaya, penginapan. Nah dari situlah udah kita bentuk grup aja nih kayak grup pelari gitu. Di Tanjung Pinang kan banyak juga grup-grup pelari. Nah kami pingin juga lah kita bentuk juga gitu. Ya udah kita bikin aja lah nama, karena kita hobinya traveling juga plus lari, ya udah kita kasih nama itulah Pelari Vacation. Geng Pelari Vacation. Tapi untuk anggotanya kan Kak Suci yang aku lihat kan wanita, tapi kayaknya beragam nih usianya. Itu tuh gimana? Emang temen dari mana sih? Temen sekantor, temen geng, atau gimana? Ada macam-macam. Awalnya ada teman geng lari, terus ada awalnya juga yang geng kenal dari Zumba. Cuma ya kami saling gabung-gabung gitu. Oh gitu. Iya. Kalau boleh tahu udah dari tahun berapa sih gengnya? Baru sih kami baru tahun inilah baru. Oh, berarti ada sekitar 6 bulan. 2 bulan. 2 bulanan. Tapi fitnya udah banyak ya, karena kegiatannya kayaknya udah ramai banget. Tapi selain lari emang suka olahraga lainnya juga. Iya, suka olahraga lain. Oke. Nah, tapi kalau dari Kak Suci sendiri, Kak Suci ini kan bekerja ya saat ini ya? Iya, bekerja. Nah, wanita yang bekerja tapi juga ikut olahraga kayak gitu. Awal cerita seneng olahraga sampai akhirnya gabung sama geng Pelari Vacation tuh gimana sih? Oh, awalnya dulu sih saya ngerasa berat saya dulu 90 kilo. Jadi saya kayaknya kurang nyaman gitu kalau kemana-mana. Mau cari baju susah, mau apa susah. Terus kalau kita jalan bareng suami, mungkin suami juga bilang, enggak sih, nggak ada apa-apa, nggak masalah gitu. Cuma saya sendiri merasa nggak nyaman gitu dengan badan yang segitu. Terus tiap kali naik tangga ngerasa ngos-ngosan, ya ampun,
gimana gitu, apa bisa bertahan lama saya kayak gini gitu, anak masih kecil-kecil. Nah dari situlah saya merasa, duh kayaknya butuh apa gitu. Terus dari suami, pergilah kamu ke gym atau olahraga apa gitu. Ya udah saya coba nge-gym pelan-pelan dengan melawan. Setiap kali habisnya gym saya selalu terasa kayak orang demam gitu. Oh iya. Emang pada saat itu Kak Karena Suci saya jarang olahraga kan. Terus saya Oke. coba olahraga pelan-pelan, efeknya ke badan saya karena ya gimana ya, terasanya sakit gitu. Ya udah, ya dilawan aja mau nggak mau. Di saat saya capek banget, saya tetap kuatkan, pergi naik mobil, udah pergi aja ke tempat gym, mau dikasih latihannya nanti bilang saya lagi sakit gitu, cuma bisa latihan mungkin yang ringan-ringan. Ya saya paksakan tiap hari kayak gitu. Emang pada saat itu berat badannya sampai berapa Kak? 90 kilo. Serius? Sekarang? Sekarang 64. 64 kilo. Dalam waktu berapa bulan tuh kalau boleh tahu? Lama Mbak. Berapa ya, mau 2 tahun deh. Kak Suci ini bisa dikatakan sebagai salah satu inspirasi ya, wanita yang berat badannya pernah obesitas, sampai akhirnya sekarang kurus, badannya bagus ya Kak ya sekarang, obesitas lagi, terus sekarang juga aktif olahraga. Itu gimana sih ngebagiin waktu antara buat olahraga sama buat kerja dan juga keluarga? Iya, ya kita bagi aja, misalnya pagi-pagi itu kalau di hari kerja saya olahraganya di jam sore, pulang kerja. Kebetulan saya kerjanya di Dompa, jadi jam 5 sore itu saya lanjutkan untuk lari. Jadi seminggu itu saya ada 4 kali jadwal lari. Nah kalau untuk hari libur, Sabtu Minggu, nah saya bisa pagi larinya gitu. Cuma lari aja sekarang? Kebetulan ditambah seminggu 3 kali nge-gym. Ya. Tapi Kak, buat yang mungkin obesitas gitu atau kelebihan berat badan itu kan kayak susah ya untuk melawan rasa males di diri sendiri, terus juga rasa kayak pengen nyerah aja. Nyamanan mana sih Kak olahraga pada saat berat badan dengan 90 kilo kayak Kak Suci kemarin gitu? Ya kalau kita nge-gym itu kan mungkin saya pakai kayak personal trainer gitu ya. Oh pakai PT ya Kak? Iya benar. Jadi dia kan tahu badan kita misalnya gede, dia pasti ngasih menu-menu yang sekiranya cocok untuk badan seperti kita gitu. Nah tapi kalau untuk teman-teman yang misalnya badannya obesitas, yang pingin lari, mungkin rasa saya di awal boleh dengan berjalan dulu gitu. Jalan kaki. Iya, jangan terlalu dipaksa dulu karena kan kita nggak tahu kekuatan kaki kita gimana gitu. Tapi kalau misalnya untuk makan sendiri Kak Suci gimana? Kalau untuk makan sampai sekarang saya masih kadang ya, kalau dulu saya benar-benar berusaha gimana biar bisa jaga gitu, konsisten, mengurangi karbohidrat gitu. Mengurangi karbohidrat. Kalau makan malam kan katanya gitu nih, mending pakai intermittent fasting yang seharinya tuh puasa 16 jam terus makan 8 jam kayak gitu juga Kak Suci pakai nggak sih cara-cara kayak gitu? Kalau saya sih belum pernah intermittent fasting tuh saya belum pernah. Saya mencoba yang pagi saya tetap sarapan, yang jadwal siang ya saya tetap makan. Malam saya cuma makan tapi saya kurangi porsinya. Itu cara diet dari Kak Suci. Iya. Nah, kalau sekarang kan di zaman era modern gini di media sosial kita banyak banget dapat tips-tips diet. Kalau menurut Kak Suci di antara banyaknya tips itu, yang mana sih sebenarnya kalau itu tipsnya hoax apaan? Yang hoax itu apa ya? Banyak ya Kak kayaknya. Banyak sih. Macam-macam. Cuma saran saya ya olahraga yang teratur, makan sesuai kebutuhan kita, kurangi, misalnya kita mau kurangi berat badan, kurangi yang
kita tidak butuhkan terlalu besar ya, contohnya karbohidrat itu kita tetap butuh, cuma ya kurangi. Terus perbanyak sayur sama tinggi protein, itu aja. Pemahaman kayak gitu Kak Suci pelajarin di mana pada saat nge-gym itu? Iya benar. Oh, Saya kayak kan gitu. pakai personal trainer ya, sambil dikasih tahu komposisinya. Ini misalnya tubuh kita kayaknya butuhnya proteinnya lebih besar gitu. Kalau kayak seperti orang nge-gym gitu kan butuh protein yang lebih tinggi, mungkin dapat dari telur gitu. Kak motivasiin dong Kak buat teman-teman biar mau semangat olahraga, terutama buat teman-teman yang obesitas. Iya. Apa tuh Kak kira-kira motivasinya tuh? Ya, Atau mungkin tips olahraga sebenarnya juga? motivasinya tuh untuk diri kita sendiri sih, karena kita juga pingin hidup sampai tua dengan kondisi badan yang sehat gitu. Kita nggak mau yang sakit-sakit gitu ya. Kita juga ya namanya perempuan, kita juga pingin cantik, tampil badan bagus. Benar, itu benar, aja benar. itu motivasi untuk diri kita. Jadi itu yang menjadi Sendiri. motivasi diri Iya, sendiri ya Kak. iya. Nah tapi kan gini ya Kak, banyak nih yang pengen lari, khususnya aku sendiri. Cuma berpikir kayaknya, di Tanjung Pinang tempat lari tuh yang enak di mana sih? Karena banyak lalu lalang kendaraan juga kayaknya taman kota di mana sih? Kebingungan. Di mana biasanya kalau Kak Suci sama geng Clarification? Kalau saya sih sama geng biasanya ada 3 tempat ya, khususnya yang agak nyaman menurut saya sih. Pertama di Dompa, terus yang kedua di tepi laut, taman tepi laut situ, terus yang ketiga di bandara. Di situ juga udah mulai rame sih di Tanjung Pinang ya, pelari-pelari yang ada di Tanjung Pinang rata-rata di 3 tempat itu. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau gabung sama geng Clarification tuh boleh nggak sih? Iya. Atau nggak nerima member lagi nih? Terima member. Member. Terus kalau misalnya mau gabung sama geng Clarification, ada persyaratannya nggak sih Kak Suci? Nggak ada persyaratan. Yang jelas kita sama-sama hobi lari, mau lari ya sama-sama lah kita ini kan lari bersama. Oh lari bersama. Nah jadwalnya sendiri Kak Suci itu kapan? Biasanya kami itu Selasa sore, Kamis sore, sama Sabtu Minggu pagi. Sabtu Minggu pagi. Iya. Nah jadi kalau misalnya teman-teman mau gabung sama geng Clarification lari bareng-bareng itu bisa hubungi kemana? Boleh DM di IG kami, nanti ada teman kami yang balas. Boleh dong kasih tahu nama Instagramnya biar teman-teman bisa follow. Iya, Clarification. Oh, IG-nya. geng Clarification ya. Iya, Itu betul. di Instagram. Iya, Nah, kita balik lagi terkait Kak Suci yang seorang wanita ini dia suka olahraga bahkan sambil vacation. Iya. Jalan-jalan. Nah, kalau Kak Suci sendiri lari atau olahraga udah sampai kemana aja sih? Ya macam-macam Mbak, di Indonesia tuh mungkin ya di Jakarta, Bandung, terus Singapura, Malaysia. Ya di mana ada event lari ya kami selalu bersemangat. Nah, itu kan teman-teman geng Clarification tuh di Indonesia udah sampai beberapa kota, bahkan juga sampai udah luar negara. Aku pengen tahu nih Kak, sebenarnya tuh apa sih motivasi dari geng pelari ini? Kenapa sih kalian kalau buat lari aja tuh harus jauh-jauh? Iya, rasanya gimana gitu kan, kita seru sambil jalan-jalan, sambil terus plus ada larinya gitu, plus ada olahraganya gitu, nggak hanya jalan aja, plus ada manfaatnya gitu. Kayak lari, biasanya kita ada dapat medali gitu, rasanya ya bahagia aja gitu. Oh jadi kayak ada kesenangan Iya. sendiri gitu ya kalau Iya. ngumpulin medali banyak Iya, kayak gitu bener. kayak gitu. Iya benar. Oke, terus terakhir nih dari geng Clarification kemarin ikut lomba di mana? Kita ikut Olympic Relay di Bintan Triathlon. Oh Olympic Relay, ceritain Iya. dong apa sih Olympic Relay? Olympic Relay itu larinya 10 kilo, terus renangnya 1.500 meter, sama sepedanya 40 kilometer. Terus itu berarti 1 orang atau 3 orang? Nah kalau Olympic Relay ini 3 orang. 3 orang. Iya. Berarti anggota dari geng Clarification 3 orang dong yang ikut ya? Kami ada 2 grup, jadi totalnya 6 orang yang ikut. 6 orang. Iya. Jadi bukan sekedar lari doang di geng Clarification Iya. itu ada yang bisa berenang Ada juga. ada yang bisa renang, ada yang bisa sepeda. Oh, Ya semua positif olahraga. ya gengnya ya. Iya benar. Terus dalam waktu dekat tuh Kak pengen lari di mana tuh rencananya Nah, Kakak ini- sama geng Clarification? Rencananya ini kami udah daftar di SCSM
di Singapura ya. Singapura kebetulan kami ikut yang 10 kilometer. Terus saya sendiri, saya udah daftar di Kuala Lumpur nanti bulan Oktober. Itu saya ikut yang 42 kilo. 42 kilo. Iya. Yang maraton. Terus saya ikut juga yang half maraton 21 kilo nanti rencananya di Jakarta di bulan Oktober juga. Jadi itu dalam waktu dekat kegiatan-kegiatan yang mau diikutin sama Geng Clarification dan juga khususnya Kak Suci bakal ikut 42 kilo. Iya. Persiapan untuk 42 kilo apa aja? Ya itulah kita lari seminggu 4 kali. Seminggu 4 kali. Iya. Kalau untuk lari gitu kakak ada kayak personal trainer juga nggak sih? Kayak Kebetulan saya pakai coach online karena saya merasa saya masih kurang ilmu terkait lari. Jadi saya merasa masih butuh gitu pakai coach online. Jadi saya pakai coach online. Terus kita dikasih menu, seminggu dapat menu 4 kali ya macam-macam. Ada easy run namanya, ada speed train, terus ada long run, ada recovery run gitu. Kalau misalnya lari sejauh itu biayanya dari kita sendiri. Iya, dari kita sendiri. Spill dong paling mahal Kak Suci ikut olahraga ajang kemana? Paling mahal paling kalau daftar maraton ya, karena 42 kilo jadi banyak 5 jam. Waktu yang biasa kita tempuh itu 5 jam. Nah, untuk 5 jam itu kan banyak kontribusinya. Misalnya kita dapat medali, dapat kaos, baju kaos, finisher tee, terus baju kaos 2, terus termasuk selama di lapangan kayak ada makanan, ada energi gel, minuman. Itu biayanya sekitar lebih kurang 460 ringgit ya kalau di Malaysia. 465 ringgit berarti 1 ringgit 3.000 ya? Iya, sekarang 3.000. ya? Hampir 1 jutaan ya Kak? Iya. Wow, mahal juga ternyata. Cuma ya itu kadang kita kan sambil olahraga, sambil ya jalan-jalan lah, refreshing. Iya, benar. Kak Suci saat ini olahraga yang paling jauh jaraknya yang pernah Kak Suci ikutin yang berapa kilometer? Ya itu 42 yang kilo yang bakal datang ini. Tapi Iya. kalau sebelumnya saya sudah pernah juga 42 kilo. Iya. Itu jarak tempuh berapa? 5 jam? Waktu kebetulan saya pertama kali maraton itu di bulan Desember tahun lalu 2023 dan kebetulan dapat ininya 5 jam. 5 jam. Iya. Itu gimana Kak perasaan lari 5 jam? Ya seneng gitu. Cuma ya itulah hal-hal kayak gitu perlu didukung dengan latihan yang konsisten. Latihan yang Iya. konsisten. Jadi memang benar-benar butuh tekad yang kuat. Iya. Tapi selain tekad yang kuat, outfit olahraga tuh gimana? Suka ya? Kak setuju gak sih kalau zaman sekarang ada yang bilang kayak olahraga tuh mahal, olahraga tuh butuh outfitnya aja tuh udah berapa, sepatunya buat lari nyaman juga udah berapa. Kalau gimana nih tanggapan Kak Suci mewakili dari Geng Clarification terkait hal itu? Bener gak sih? Kalau menurut saya nggak juga sih, termasuk tergantung kebutuhan masing-masing dari kita. Jadi kadang kalau kita lari itu ada butuh misal memang sih mahal ya. Berarti Kak Suci mengakui ya kalau mahal ya? Cuma kadang untuk menunjang kaki kita gitu kan, biar nyaman, selain nyaman juga nggak sakit dan macam-macam Mbak. Kadang bisa ada sepatu juga yang bisa untuk larinya biar bisa bikin kenceng gitu. Sepatu itu berpengaruh juga ya Kak ternyata? Iya ada pengaruh, khususnya yang seperti sepatu plat karbon gitu. Oh, kalau Kak Suci tahu nggak sih kayak jenis-jenis sepatu gitu? Nggak begitu tahu sih, cuma hobi. Itu biasanya kalau Kak Suci sendiri untuk outfit lari berapaan sih, sepatunya merek apa, terus baju-bajunya juga gitu-gitu. Aduh. Kalau biasanya mahal. Spill Kak Suci dulu awal mula lari itu pakai yang harga berapaan, terus sampai sekarang udah jadi pro ya? Iya. Belum pro. Iya nggak sih? Pro, tapi Nah, saya belum. hobi. Nah, tapi saking cintanya sekarang udah berapaan sih harga sepatunya, outfitnya dan lain-lain? Nggak apa-apa, kita kan penasaran. Sepatu sih saya punya macam-macam ya, karena saya merasa itu
penting untuk kesehatan saya, jadi saya merasa saya butuh untuk membelinya gitu. Berapaan? Kebetulan saya beda-beda ya, sepatu untuk daily trend, kayak maksudnya latihan yang biasa itu beda. Itu mungkin yang saya beli itu harganya mungkin sekitar 2 jutaan. Merek Asik. Oh, merek Asik. Iya. Ya, itu 2 jutaan. Itu untuk daily ya? Daily. Uh-huh. Terus mungkin yang khusus buat race itu pada saat kita ikut event pas kita mau pakai untuk khusus race itu juga ada yang beda juga. Berapaan gitu kalau gitu? Kalau buat race, buat lomba berarti lebih mahal. Iya nggak sih? Berapaan nggak sih, Ci? Yang saya punya kayaknya 3,6 ya. 3,6. Tapi sebenarnya nggak harus yang seperti itu sih. Cuma namanya kita kan hobi ya. Saya hobi jadi ya larinya rata-rata ke sepatu. Mungkin ada cewek-cewek lain hobinya tas ya. Banyaknya larinya ke tas gitu. Nah, kebetulan saya hobi sama sepatu dan saya merasa itu penting untuk saya. Keluarga kan kalau misalnya ikut lomba, Kak Suci lagi lomba gitu kan tinggal ya. Iya. Terus juga suami mungkin ngelihat kalau sepatu ya biasa aja kali ya suaminya. Cuma gimana tuh pada saat itu? Nah, kebetulan saya sama suami hobinya sama-sama pelari. Oh gitu. Iya. Berarti kok kayak Jadi gitu nggak bisa. clarification ada laki-laki juga? Ya, sementara ini sih kita masih cewek-cewek aja ya, namanya cowoknya ya namanya suami ya, istrinya pergi ya ikut bareng gitu. Oh, seru. Iya, rata-rata di yang geng clarification itu ya rata-rata suaminya pada hobi lari juga sih. Pada hobi lari juga. Iya. Kalau misalnya ikut event gitu dapat informasi dari mana sih, Kak? Biasa dari Instagram. Kalau pelari ini kan banyak ininya, selalu muncul aja kalau kita searchingnya lari, itu aja yang muncul, nanti pasti ada. Nah, tapi kalau dari geng clarification ada nggak sih target? Karena kan ini baru juga ya, target kayak misalnya 1 tahun ke depan kita harus ikut 6 event. Menargetkan seperti itu nggak? Kami nggak menargetkan sih, cuma ya suka-suka aja. Yang penting kita senang gitu sambil olahraga. Misalnya ini ada event loh di sini, kita mau pergi nggak? Ada yang mau pergi nggak gitu. Tapi terbentuknya dengan adanya geng clarification ini ya, Kak, itu tuh sebenarnya apa sih tujuannya gitu? Hanya untuk seru-seruan biar kita ada komunitas yang positif, atau mungkin ada hal-hal tertentu tuh, Kak? Ya, selain ada komunitas yang positif, ya itu aja sih Mbak. Tadi kita pengen lari senyaman mungkin. Jadi kan kita tuh kalau lari tuh kita biasanya ya ada pakai pace yang harus kenceng, apa gitu kan. Nah, kita merasa di grup itu semampunya kita, sebisanya. Jadi kalau ada temen misalnya yang aku pengen lari 21 kilo, ayo kita latihan bareng dulu. Jangan langsung lari 21 kilo. Kita ayo latihan bareng gitu, ikut bareng sama kami. Terus kita mulai dengan lari perlahan gitu. Ya semampu kita, yang penting kita seneng gitu, bisa menyelesaikan itu. Kak, tadi kan mungkin yang nonton habis ini shock ya mendengar, atau aku aja kali ya shock mendengar harga sepatu sampai 3 jutaan. Nah, tapi kalau misalnya untuk pemula, untuk beli satu sepatu aja tapi bisa digunakan untuk lari kapanpun, itu tuh merek apa sih? Atau mungkin apa Ada. nih yang Ada Kakak merek saranin itu gitu? 19 atau Ortusek, itu bagus juga, buatan Yang terjangkau Indonesia. ya? Buatannya terjangkau, harganya kayaknya sekitar 400 sampai 600-an. Itu juga cukup bagus. Saya juga punya untuk Jadi daily. nggak harus mahal ya, Kak? Nggak harus mahal. Soalnya kan sekarang outfit olahraga tuh mahal gitu. Kalau harga itu tergantung pribadi masing-masing ya. Tapi kalau untuk kebutuhan masih oke. Kalau kayak Ortusek atau 19 harganya berkisar di 400-600 dan oke juga dipakai. Oke. Nah, boleh dong Kak kasih tau tips untuk pemula lari. Gimana sih? Mungkin buat teman-teman yang pingin lari, saran saya untuk awal-awal dimulai dengan jalan dulu. Setelah jalan baru mulai dengan lari kecil dengan yang santai gitu. Jangan terlalu
menggebu. Kadang di lari ini saya banyak belajar ya, mengontrol diri. Jadi kalau lari itu kita ada sambil melihat smartwatch, atau selain smartwatch kita bisa pakai alat yang lain untuk mendeteksi detak jantung kita gitu, heart rate namanya. Mungkin kalau awal-awal lari usahakan HR kita, heart rate itu atau HR di zona yang warna hijau dulu gitu, saran saya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya kayak smartwatch gitu untuk tahu Nah, heart rate kalau itu untuk dari zona mana, Kak? warna hijau itu ya lari pelan gitu, lari santai. Mungkin itu sekitar 2 bulan lah kita kalau bisa lari santai, pelan-pelan, jangan kepancing sama emosi. Biasanya kita kan ngelihat orang lari kencang juga kita pengen lari kencang. Kita usahakan dari kita supaya mengontrol emosi kita juga sambil berlari gitu. Oke gitu. Jadi kalau misalnya heart rate itu tuh untuk kesehatan kita ya, Kak? Iya benar. Jadi kan ada nih yang baru viral ini, misalnya ada pertandingan lari di mana tiba-tiba dia ada yang kabarnya ya meninggal karena jantung Ya gitu. Nah iya, jadi kadang kalau lari ini kita nggak boleh tidur yang nggak cukup. Misalnya tidur jam 3 pagi terus paginya ikut event lari. Nah kalau ikut event lari mungkin ya sangat membahayakan ya bagi jantung kita dan fatal akibatnya. Tapi kalau Kak Suci dari pengalaman ikut event terus juga latihan-latihan selama ini, pernah nggak sih ngerasain yang kayak gitu tuh? Kebetulan misalnya gini, saya misalnya di hari apa ada jadwal latihan. Nah kebetulan malamnya itu saya susah tidur atau nggak bisa tidur sampai jam 2 gitu. Nah usahakan yang untuk paginya itu ya kalau nggak lari ya cukup jalan santai gitu ya. Kita harus pandai mengontrol diri kita juga sih, Mbak. Oke, jadi nggak boleh egois Iya, ya, nggak boleh egois. memaksakan. Jadi banyak hal lah yang saya ambil pelajaran dari selama berlari ini gitu. Oke, Bukan jadi hanya sampai akhirnya gabung sama geng clarification. Tapi Bukan kalau hanya- misalnya ikut gabung sama geng clarification, tapi kalau misalnya ada event keluar kita nggak ikut, itu tuh nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oh, nggak Kan apa-apa. tadi kan hanya untuk senang-senang aja. Siapa yang mau ikut, ayo gabung gitu. Misalnya eventnya masih 6 bulan lagi, ayo siapa yang mau ikut, kita daftar. Jadi masih sempat untuk menabung, menunggu 6 bulan gitu. Gitu. Jadi emang gengnya positif ya, nggak ada yang namanya gosip-gosip karena sibuknya olahraga. Oke, terima kasih banyak Iya, Kak Suci tadi udah sama-sama. ceritain tentang geng clarification. Iya. Untuk daftar gratis ya? Gratis. Nah, gratis lagi. Jadi kita bisa banget join sama geng clarification. Juga makasih banyak tadi udah ngasih tips cara buat olahraga pemula, udah ngasih tahu juga tadi sepatunya. Wah, thank you Kak Suci. Iya, makasih Sukses juga udah selalu ya Kak diundang. Suci bersama geng clarification. Makasih, Mbak. See you, Mbak. See you.